Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yulandarta Susanti, SHMH. Saya sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu sekalian dalam perkara perdata nomor 168/PDT-DG/2019 Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Akilati. Di sini saya sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Saskia Ferdinisa. Saya di sini sebagai kuasa hukum penggugat. Perkenalkan, nama saya Sri Pati. Saya di sini sebagai tergugat satu. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Fikri. Di sini saya sebagai tergugat dua. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Bapak dan Ibu sekalian sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang ditempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Manfaat dari mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik. Wajib Bapak dan Ibu ketahui bahwa pada dasarnya mediasi bersifat tertutup, kecuali Bapak dan Ibu berkehendak lain. Dan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Tidak keberatan. Tidak keberatan. Baik. Selanjutnya, mediasi akan dilaksanakan penyampaian respon perkara dan usulan perdamaian para pihak. Kuasa hukum masing-masing pihak bisa membantu terkait pembuatan respon perkara dan mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, para pihak wajib beretikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang kelima, tidak merokok. Dan yang terakhir, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut atau ada tambahan terkait tata tertib mediasi tersebut? Setuju. Setuju. Saya harap Bapak dan Ibu bisa menaati tata tertib yang telah disepakati tersebut. Untuk memulai mediasi, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu? Jadi begini, saya dengan Pak Zuhel dan saudaranya Pak Adi melakukan transaksi jual beli seharga 350 juta rupiah. Sudah dibuatkan akta jual beli di hadapan notaris Bu Rahmawati SHMKN dengan nomor 124/PBL/2019 tanggal 18 Juni 2019. Pada waktu itu, Pak Zuhel membayar uang muka seharga 200 juta rupiah secara tunai dan sepakat sisanya akan dibayar 2 bulan setelah akta dibuat. Tanggal 11 Agustus 2019, Pak Zuhel dengan saudaranya membayar sisa pembayaran atau pelunasan dengan memberikan 2 lembar cek. Jadi pada tanggal 11 Agustus 2019, Pak Zuhel dengan Pak Adi membayar sisa pembayaran atau pelunasan dengan memberikan 2 lembar cek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cek nomor XP 279-269 tanggal 18 Agustus 2019 BCA sejumlah 85 juta rupiah, dan cek nomor XP 279-251 tanggal 18 Agustus 2019 BCA sejumlah 65 juta rupiah. Kedua cek tersebut atas nama Pak Adi. Setelah seminggu pelunasan, saya cairkan 2 lembar cek tersebut di Bank OCBC NPSP Sidoarjo, akan tetapi pihak bank mengatakan ditolak karena rekening giro telah ditutup. Jadi saya langsung menghubungi Pak Zuhel, akan tetapi Pak Zuhel seolah selalu menghindar dari saya, seolah Pak Zuhel tidak beritikat baik kepada saya. Dan setelah Pak Zuhel bisa ditemui, Pak Zuhel justru mengatakan
tidak benar dan rekening tabungan giro atas nama Pak Adin masih aktif. Jadi saya merasa tidak adil dan dirugikan di sini. Maka saya dengan kuasa hukum saya mengajukan gugatan. Kalau boleh tahu, objek dan transaksi antara Bapak dan Ibu seperti apa? Rumah milik saya yang terletak di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Kartasuro, Kota Surabaya. Sertifikat hak milik 2233, luas 265 meter persegi. Jadi, kalau boleh saya simpulkan bahwa Ibu Nadia dan Pak Suhel beserta saudara dari Pak Suhel telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli terbukti dari fotokopi akta yang saya terima, yaitu dengan objek rumah di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Kartasuro, Kota Surabaya, dengan sertifikat hak milik 2233, luas 265 meter persegi. Tahap pembayaran dilakukan 2 kali, yaitu uang muka sebesar 200 juta rupiah, dan tahap kedua yaitu 2 lembar cek yang masing-masing nominalnya 85 juta rupiah dan 65 juta rupiah. Akan tetapi, saat dicairkan 2 lembar cek tersebut tidak bisa karena dinyatakan tabungan giro tutup. Benar begitu? Benar. Lalu solusi apa yang Ibu Nadia inginkan dari mediasi ini? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya merasa tidak adil dan dirugikan atas transaksi jual beli ini karena cek yang Pak Suhel dan Pak Adin berikan tidak bisa saya cairkan, sedangkan mereka sudah menerima SHM dan sedang proses pergantian nama. Bahwa kami ingin mengajukan usulan perdamaian sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Pak Suhel dan Pak Adin mengakui kesalahannya dengan tulus dan meminta maaf kepada Bu Nadia. Kemudian bahwa Bu Nadia dan bahwa Pak Suhel dengan Pak Adin melunasi sisa pembayaran sebesar 150 juta rupiah. Benar begitu, Bu Nadia? Benar. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Suhel dan Pak Adin untuk menyampaikan permasalahannya. Baik, terima kasih kesempatannya. Memang benar saya dan saudara saya melakukan transaksi jual beli dengan Bu Nadia, dan benar bahwa telah dibuatkan akta jual beli seperti yang dikatakan oleh Bu Nadia, yaitu di hadapan notaris Kurakawati SKMKN dengan nomor 124/PBL/2019 tanggal 18 Juni 2019. Saya telah membayar uang muka sebesar 200 juta rupiah secara tunai. Saya membayar sisanya dengan saudara saya dengan memberikan 2 lembar cek seperti yang telah dikatakan oleh penggugat. Bisa dibacakan terkait 2 lembar cek tersebut? Cek nomor XP 279269 tanggal 18 Agustus 2019 BCA Bank Sentral Asia sejumlah 85 juta rupiah, dan cek nomor XP 279251 tanggal 18 Agustus 2019 BCA Bank Sentral Asia sejumlah 65 juta rupiah. Kedua cek tersebut atas nama saya. Bahwa bukannya kami tidak beritikat baik kepada Bu Nadia dengan tidak membayar sisa pembayaran tersebut. Saya yang memiliki tabungan giro tersebut bisa membuktikan bahwa tabungan giro saya yang masih aktif. Lalu, mengapa ada pernyataan dari pihak bank yang menyatakan tabungan giro milik Pak Adin tutup? Setelah saya cek kembali, ternyata karena kesalahan saya dalam pembuatan cek tersebut ada kekeliruan, sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan. Saya simpulkan bahwa Pak Suhel dan Pak Adin membenarkan telah terjadi transaksi jual beli dengan Ibu Nadia. Hal itu dibuktikan dari akta jual beli yang sama dengan yang dimiliki oleh Ibu Nadia dan surat hak milik rumah yang merupakan objek transaksi tersebut. Pak Suhel telah membayar uang muka seharga 200 juta rupiah secara tunai dan membayar sisanya dengan 2 lembar cek pada tanggal 18 Agustus dibuktikan dengan kwitansi pembayaran dan nominal cek yang sama. Bahwa Pak Adin mengakui adanya kekeliruan terhadap cek tersebut sehingga ceknya tidak bisa dicairkan oleh Ibu Nadia. Benar begitu, Pak Suhel dan Pak Adin?
solusi apa yang Pak Suhel dan Pak Adin inginkan dari mediasi ini? Bahwa saya ingin masalah ini diselesaikan baik-baik. Karena permasalahan ini hanya kesalahpahaman antara saudara saya dengan Bu Nadia. Bahwa saya dan saudara saya mengakui kesalahan dan meminta maaf secara tulus kepada Bu Nadia karena kekeliruan saya, dan kami akan membayar sisa pembayaran secepatnya. Akan tetapi karena kekeliruan ini, saya mohon maaf kepada Bu Nadia untuk memberikan waktu pada kami selama 7 hari untuk membayar sisa pembayaran tersebut. Bagaimana Ibu Nadia? Apakah Ibu Nadia bersedia memaafkan Pak Suhel dan Pak Adin dan bersedia memberikan batas waktu 7 hari kepada Pak Suhel dan Pak Adin untuk membayar sisa pembayaran tersebut? Karena Pak Suhel dan Pak Adin dengan tulus meminta maaf dan akan membayar kurangnya, maka saya maafkan dan saya setuju memberikan batas waktu 7 hari kepada Pak Suhel dan Pak Adin. Baiklah, saya rasa sudah menemukan kesepakatan, tapi sebelumnya saya akan membacakan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Pertama, bahwa pihak penggugat menyetujui perdamaian dengan tergugat 1 dan tergugat 2. Kedua, bahwa pihak tergugat 1 dan tergugat 2 mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada penggugat. Ketiga, bahwa pihak tergugat akan melunasi sisa pembayaran 150 juta rupiah. Dan yang keempat, bahwa pihak penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 sepakat sisa pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari setelah adanya kesepakatan perdamaian. Inilah tadi kesepakatan yang sudah disepakati. Saya ingin bertanya kepada Ibu Nadia, Pak Suhel dan Pak Adin, apakah puas dengan hasil mediasi ini? Puas. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian atau hanya kesepakatan perdamaian saja? Mediator, saya ingin bertanya, apa perbedaan kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian? Saya jelaskan, apabila hanya kesepakatan perdamaian, maka pihak penggugat, yaitu Ibu Nadia, wajib mencabut gugatan dan kesepakatan perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak, yaitu di antara Ibu Nadia, Pak Suhel, dan Pak Adin. Apabila kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, maka memiliki kekuatan eksekutorial dan sama halnya dengan putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah Ibu Nadia, Pak Suhel, dan Pak Adin mengerti? Atau perlu saya ulangi kembali? Mengerti. Saya beri waktu 2 menit kepada Ibu Nadia, Pak Suhel, dan Pak Adin berdiskusi terkait kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan ke akta perdamaian atau tidak. Baik, silakan. Iya. Sudah. Saya ingin mengukuhkan ke akta perdamaian. Baik, bagaimana untuk Pak Suhel dan Pak Adin? Saya juga ingin dikukuhkan ke akta perdamaian. Saya juga ingin dikukuhkan ke akta perdamaian. Baiklah, terima kasih banyak kepada Ibu Nadia, Pak Suhel, dan Pak Adin atas itikat baiknya untuk mengikuti mediasi secara penuh dan berperan aktif sampai menemukan solusi dari permasalahan. Saya harap kepada kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan menghilangkan perselisihan setelah keluar dari ruangan mediasi ini. Saya selaku mediator meminta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan maupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.